Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama kita, Fisika Dasar 2, yang mana sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya di dalam perkuliahan Fisika Dasar 2 ada dua pokok materi utamanya. Yang pertama adalah listrik dan yang kedua adalah magnet. Sekitar 3 atau 4 pertemuan ke depan, nanti kita fokuskan, kita akan belajar tentang listrik. Ada yang materi pertama ini yang saya akan sajikan, yaitu muatan dan medan listrik. Kemudian yang kedua, untuk minggu depan, kita akan membahas tentang potensial listrik. Ya, minggu depan kita akan membahas potensial listrik. Kemudian kita akan membahas tentang listrik searah dan seterusnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang muatan dan medan listrik. Muatan listrik, jadi kadang kan kita sering mendengar istilah listrik. Jadi listrik itu apa? Listrik itu kan istilahnya itu hal abstrak yang tidak bisa kita amati secara langsung. Adapun kita memahami pergerakan dari listrik itu sendiri, biasanya menggunakan animasi, ya. Jadi yang namanya listrik itu adalah muatan-muatan yang bergerak, ya, muatan-muatan yang bergerak bisa meloncat. Jadi berpindahnya itu ada 2 cara berpindahnya itu, bisa melompat atau mengalir. Kalau melompat itu nanti kajian kita adalah listrik statis, tetapi nanti kalau mengalir itu kajiannya adalah listrik dinamis. Ya, jadi ada muatan listrik. Dari sudut pandang kelistrikan, jadi kalau kita melihat setiap benda, kita melihat setiap benda-benda apapun, ya, dari sudut pandang kelistrikan itu pasti mempunyai muatan listrik, pasti itu. Diri kita sendiri ini ada muatan positif atau muatan negatif. Jadi ada ion-ionnya di benda apapun, gelas, apapun apa itu namanya, meja, lantai, tetapi pada dasarnya muatannya itu netral, gitu ya. Jadi awalnya setiap benda yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari itu mempunyai muatan yang netral. Artinya apa netral itu? Mempunyai jumlah atom positif sama atom negatif yang seimbang, atau muatan positif dan muatan negatif yang jumlahnya seimbang. Oke ya, diketahui di alam terdapat 2 jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Ya, lebih ringkas disebut muatan positif, atau muatan negatif kita hilangkan listriknya. Lebih singkat dalam kita memberikan penamaan. Jadi apa itu muatan positif? Apakah muatan positif itu jika suatu benda itu atomnya positif semua? Tidak seperti itu ya. Jadi yang namanya muatan positif itu ada negatifnya juga. Tetapi jumlah positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Itu disebut dengan muatan positif. Misalkan atom-atom positifnya ada 10, sedangkan yang muatan negatifnya ada 5. Maka benda itu dikatakan bermuatan listrik positif. Ataupun sebaliknya, ya, jika muatan negatifnya lebih banyak, ya, atom-atom negatifnya lebih banyak, maka disebut dengan benda bermuatan listrik negatif. Nah, jika positif sama negatifnya sama disebut dengan netral. Oke, dari hasil percobaan Franklin, muatan listrik selalu tetap, namun dapat terjadi pemindahan muatan listrik dari satu benda ke benda lain. Gitu ya. Jadi nilainya selalu konstan, nilainya yang muatan listrik. Ketika kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut kita, maka di situ akan adanya pemindahan muatan listrik. Ya, jadi muatan itu dapat berpindah. Berpindahnya dengan banyak cara. Salah satunya dengan cara menggosokkan. Nanti juga ada dengan induksi, itu juga bisa nanti. Jadi muatan listrik ini kita
akan melihat lebih detail lagi berkaitan muatan listrik. Kita melihat dari sudut pandang atomnya. Jadi muatan listrik itu kan istilahnya itu hanya sekedar istilah untuk menyebutkan bahwa atom itu kan bagian terkecil pada suatu benda ya. Atom itu bagian terkecil suatu benda yang terkadang mempunyai jumlah positifnya. Kan yang namanya atom itu kan tersusun dari 3 muatan atau 3 ini istilahnya itu 3 komponen elementer. Yang pertama ada proton, yang kedua ada neutron, yang ketiga ada elektron. Jadi yang namanya atom itu tersusun dari 3 hal tersebut atom itu. Dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, bisa membayangkan ukurannya itu 10 pangkat min 12 cm. 0,000000, kecil sekali. Dengan masanya, masa proton atau masa neutron itu sama. Jadi proton dan neutron itu berada di inti atom. Ya, berada di inti atom dengan nilai 1,67 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Sangat kecil sekali nilainya. Sedangkan massa elektron, ya, massa elektron itu berada di luar proton, di kulit ya, di kulit atom, itu nilainya 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Lebih kecil lagi dibandingkan dengan inti atom. Sedangkan nilai muatannya, jadi muatan elektron atau muatan proton, jadi yang namanya proton dan elektron itu punya yang namanya muatan. Ya, muatan elektron atau proton itu nilainya sama, 1,6 kali 10 pangkat negatif 19, tetapi yang membedakan adalah nilainya, positif dan negatifnya. Ya. Jadi untuk muatan elektron itu negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, sedangkan untuk yang muatan proton itu positif. Ya, yang proton itu positif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Oke, ini tidak perlu. Nah ini, jadi kalau kita lihat seperti itu ya, teori atom itu. Jadi ini bagian tengah, ini adalah atomnya. Ada plus itu adalah proton, simbol untuk proton itu positif. Untuk yang satunya itu N itu neutron. Jadi di tengah, ya, jadi satu kesatuan ini. Nah, dikelilingi oleh elektron. Elektron yang bergerak melingkar, mengelilingi atom dengan subkulit-subkulit tertentu. Ini yang tadi, yang saya sampaikan tadi. Sekarang kita lihat interaksi antar muatan listrik. Jadi, kita lihat interaksi antar muatan listrik. Ini semisal ada benda, ini kita anggap benda gitu aja ya, jangan ini, biar nggak bingung. Misal ini benda bermuatan positif sama benda bermuatan positif ketika kita dekatkan akan tolak menolak. Sama halnya dengan magnet, persis dengan magnet. Jika magnet antara utara sama utara kita dekatkan, dia akan tolak menolak. Atau istilahnya yang sejenis akan tolak menolak. Sedangkan yang berlawanan, yaitu benda yang bermuatan positif, didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, akan tolak menolak. Ya. Dan yang satunya, yang sejenis juga adalah negatif dengan negatif, juga akan tolak menolak. Oke. Sekarang kita lihat ini, lihat interaksinya. Jadi interaksi antar muatan. Ini jika kelihatan, ini net charge is zero. Artinya apa? Jadi muatan total adalah 0. Artinya bukan positif, bukan negatif, yaitu netral. Karena di sini nilainya kita lihat positifnya ada 3, positifnya, negatifnya juga ada 3. Jadi benda ini bermuatan netral benda A. Oke ya. Jadi kemudian yang berikutnya masih benda yang sama didekatkan dengan benda lain. Jadi ini ada benda lain batang yang mempunyai muatan negatif. Di sini ada simbolnya negatif semuanya. Negatif semuanya, sehingga di sini jumlah positif negatifnya lebih banyak, maka kita sebut sebagai benda bermuatan negatif. Ketika kita dekatkan
dengan apa itu namanya benda yang netral tadi akan ada interaksi tarik menarik. Jadi tarik menarik benda bermuatan itu tidak hanya positif dengan negatif, tetapi positif dengan netral itu bisa tarik menarik. Sama halnya magnet. Magnet dengan besi. Besi itu netral. Ya, magnet kutub utara mempunyai kuat medan magnet, didekatkan dengan besi akan tarik menarik. Sama halnya dengan ini. Jadi ketika ada benda netral, yang tadi benda bolanya ini, bolanya netral, kita dekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan tarik menarik, di mana di dalam benda yang bola ini akan ada pemisahan muatan. Muatan positif akan mendekati muatan negatif benda yang ini tadi yang apa itu tadi yang ini benda panjang ini ya, misalkan batang ini ya, batang panjang ini, sedangkan muatan negatifnya menjauh. Nah, ada pemisahan kayak gini. Kemudian ketika ketika kita dekatkan tangan kita, jadi ketika tangan kita dekatkan di mana itu namanya tadi benda yang tadi bola tadi, ternyata di sini ada aliran elektron ya, yang bisa pindah itu hanya elektron. Perlu diingat ya. Ada dua muatan, elektron dan proton. Ya, jenisnya ada elektron dan proton muatannya. Yang bisa pindah itu hanya elektron. Proton tidak akan pernah bisa keluar dari suatu benda. Ya, perlu diingat ini baik-baik. Jadi elektron itu pindah ke tangan karena tubuh kita itu mempunyai cukup banyak elektron ataupun proton sehingga bisa menyerap cukup banyak elektron. Nah, ketika terserap maka bola ini, benda ini tadi kehilangan elektron sehingga dia tidak mempunyai elektron lagi, hanya tinggal proton 3. Sehingga disimpulkan di sini ada istilahnya itu net charge is positive. Net charge itu kan muatan totalnya. Jadi muatan totalnya adalah positif, muatan totalnya. Ya, muatan totalnya positif. Jadi seperti itu model perpindahan atau istilahnya ketika benda didekatkan itu seperti itu prosesnya. Nah ini misalkan ini ada kita lihat sisir. Sisir ternyata bisa menarik potongan kertas. Kalau sisirnya belum kita gunakan, maksudnya belum kita gunakan untuk menyisir rambut kita, otomatis sisir itu bermuatan netral. Ketika kita dekatkan dengan kertas, potongan kertas yang cukup ringan, tidak bisa menarik. Jadi tidak bisa menarik kertas karena netral sama netral tidak ada interaksinya. Tetapi ketika sisir ini kita gunakan, ya, ketika sisir ini kita gunakan, maka sisirnya akan bermuatan negatif. Ya, sisirnya akan bermuatan negatif. Artinya apa? Sisir bermuatan negatif itu. Artinya ketika kita gunakan, ada aliran elektron yang berpindah. Berpindahnya dari mana? Karena tadi kita sebutkan bahwa sisir itu bermuatan positif, artinya jumlah elektron di sisir itu semakin banyak. Ya enggak? Jadi awalnya saya punya sisir. Saya punya sisir itu netral. Saya punya sisir itu netral. Artinya netral itu jumlah positif, jumlah elektron sama proton di sisir itu sama. Misalkan 10-10 misalkan. Elektron di sisir. Elektron di sisir 10, kemudian proton di sisir juga 10. Tetapi ketika kita gunakan, sisirnya akan bermuatan negatif. Artinya ada tambahan elektron di situ. Ya enggak? Karena bermuatan negatif, jumlah elektron di sisir bertambah. Bukan protonnya berkurang, karena proton nggak bisa berubah. Elektronnya bertambah. Sehingga dari sisir tadi bisa kita katakan bermuatan negatif. Nah, ketika kita dekatkan dengan kertas, maka ada interaksi tarik-menarik seperti ini. Ya, ini interaksi muatan listrik. Nah, tadi sekilas ya, sekilas kita membahas tentang muatan listrik, agar kita paham apa itu muatan listrik, interaksinya seperti apa, sebelum kita membahas dua hukum, yaitu hukum Coulomb dan medan listrik. Yang sebenarnya
materi ini pun juga sudah pernah atau sudah teman-teman dapatkan sebelumnya. Oke, jadi ini ya hukum kolom. Simbolnya F, ini hanya sekedar ini ya. Apa itu namanya, tulisan dulu, nanti di belakang akan kita jelaskan lebih rigid lagi. F sama dengan K, plus ini sebenarnya muatan ya, ini Q sebenarnya, itu Q1. Tapi disebutkan plus ini Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat, R caping. R caping itu menandakan arahnya. Karena gaya itu merupakan besaran vektor yang mempunyai arah dan besar, sehingga nilainya saya tambahkan R caping. Gitu ya, R caping. Oke. Berikutnya ini hukum kolom. Jadi apa itu hukum kolom? Hukum kolom merupakan gaya interaksi antara dua benda titik bermuatan listrik. Jadi dua benda bermuatan listrik gitu ya. Jadi syaratnya harus bermuatan syaratnya. Kalau netral nanti tidak bisa. Jadi harusnya syaratnya bermuatan. Entah itu bermuatan positif, entah itu bermuatan negatif. Sebanding dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya antar kedua muatan. Sehingga persamaannya seperti ini. F itu adalah apa itu namanya? Ini yang warna, kita langsung lihat aja warna merah persamaannya. F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton, ya, yang sudah kita kenal. Kemudian Q itu adalah muatan pertama, Q2 adalah muatan kedua. Jadi syaratnya adanya gaya kolom itu minimal 2 muatan, ya, 2 muatan. Sebenarnya kalau kita lihat antara gelas yang saya punya ini dengan misalkan ini benda kecil mouse ini pun sebenarnya ada gaya kolomnya sebenarnya. Meskipun kalau saya letakkan dia tidak akan tarik menarik. Ya, kenapa? Karena ini pun juga sebenarnya ada dua yang bekerja. Yang pertama gaya listrik, yang kedua gaya gravitasi. Ada dua orang berdiri bersampingan. Sebenarnya juga ada interaksinya juga, ada tarik menariknya. Ada tarik menariknya. Itu disebut dengan gaya gravitasi. Nanti akan kita pelajari di lain kesempatan kalau materi itu. Oke ya, kemudian tadi persamaannya dibagi dengan R kuadrat, dibagi dengan R kuadrat. R itu adalah jaraknya. R itu adalah jarak antar kedua muatan. Karena R posisinya di bawah, maka semakin jauh semakin jauh jaraknya antar dua muatan tadi, maka akan semakin kecil gayanya. Semakin dekat kedua muatan, maka gaya yang bekerja akan semakin besar. Gitu ya untuk keterangannya. Kemudian Q-nya tadi juga. Jadi kalau semakin besar muatan antara benda satu, benda dua, kalau kita perbesar muatannya gitu ya, kita perbesar muatannya, maka gaya tariknya akan semakin besar. Gaya tarik antar kedua muatan tersebut. Nah, ini kesebandingan antara Q sama Q dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Di sini baru sebanding. Agar menjadi sama dengan ini berubah dari warna kuning menjadi merah agar menjadi sama dengan, maka kita butuh yang namanya konstanta, tetapan. Ya, konstantanya nilainya kalau masih ingat yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya adalah Newton meter kuadrat dibagi dengan kolom kuadrat. Itu persamaannya. Oke, ini K-nya. Boleh kita gunakan, kita bulatkan aja 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Oke ya, sebenarnya nilai K itu bisa berubah nilai K itu. Tapi kalau untuk di fisika dasar 2 ini saya tidak akan membahas terlalu dalam atau rumit terkait tentang nilai K. Karena nilai K itu bisa berubah tergantung mediumnya.
Misalkan di ruang hampa, kemudian ada gas, terus ada bahan dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi K. Karena di sini rumus dasar K itu adalah 1 dibagi 4pi epsilon 0. Ya, 4pi epsilon 0. Jadi dipengaruhi oleh epsilon ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang sudah ya. Jadi kita fokuskan dulu, fokuskan ke persamaan pertama. Persamaan pertama tadi F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Ya. Gaya itu mempunyai nilai dan mempunyai arah. Nah, yang perlu hati-hati dalam perhitungan itu tidak hanya menghitungnya, tetapi bagaimana menentukan arahnya. Coba kita akan belajar. Contoh ini saya ambil example 16. Ya, ini saya ambil di bukunya Kian Koli. Sudah jadi pesan buku belum, teman-teman mahasiswa? Sudah, Pak. Oke, sudah datang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Boleh sambil dibuka bukunya kalau sudah datang. Kita sebentar. Saya tak persensi dulu. Nah, mumpung hadir, saya tak persensi dulu yang ikut Zoom. Oke. Saya stop dulu. Baru 19 anak. Ini kita sudah jalan sekitar setengah jam. Saya persensi dulu. Oke. Ini namanya sudah ini, sesuai dengan ini namanya. Iya, Pak. Ya. Namanya disesuaikan, ditambah NIM-nya sekalian kalau bisa. Di renim tambah NIM. Ditambah NIM. Akan saya screenshot ininya di partisipannya, kan kelihatan nama-namanya. Oke. Yang hadir ada, oke, sip. Nah, ini sudah persensi pertama. Kita lanjut ya. Pak. Ya, gimana? Saya mau tanya, boleh? Silakan. Yang mau tanya silakan, langsung dibuka aja mikrofonnya. Ya, kan untuk yang contoh yang tadi, yang apa benda itu di contoh sisir tadi kalau digosokkan kan itu akan bermuatan negatif atau positif ya Pak, tergantung jumlah elektron sama protonnya. Nah, untuk menentukan jumlah elektron sama protonnya itu bagaimana Pak? Apakah ada alat tersendiri atau bagaimana? Oke. Terima kasih Mas Maftuh ya yang tanya tadi ya. Ya. Oke. Pertanyaan bagus ya. Sebentar, sebelum saya menjawab pertanyaannya, akan saya jelaskan lebih lagi. Jadi tadi belum lengkap. Gini, jadi ketika sisir itu belum tentu ketika digosokkan dengan sembarang benda, dia akan bermuatan. Gitu ya. Yang bisa untuk berinteraksi, ada interaksinya dengan sisir. Sisir itu plastik, sebenarnya plastik gitu ya, bukan sisir ya, plastik. Plastik itu ketika kita gosokkan dengan rambut, itu baru ada interaksinya. Kalau plastik kalian gosokkan ke meja, ke lantai, belum tentu bermuatan. Ya, kenapa? Ya. Karena, plastik ketika digosokkan, itu pasti bermuatan negatif, tidak bisa bermuatan positif. Beda halnya ketika kaca sama sutra. Ketika kaca digosokkan dengan sutra, kaca pasti bermuatan positif, nggak bisa bermuatan negatif. Jadi sudah ada ketentuannya. Nah, kenapa ketentuan terjadi? Karena ikatan elektron yang dimiliki plastik sama ikatan elektron yang dimiliki oleh
siapa tadi? Sisir. Jadi ketika saya gosokkan plastik atau sisir ke dalam ke rambut saya, ini akan ada tambahan energi. Ketika kita gosokkan kan panas ya. Panas itu kan energi. Iya. Nah, energi itu masuk ke atom, atom-atom yang ada di rambut sama sisir kita, plastik tadi. Nah, tetapi elektron atom yang mendapatkan tambahan energi tadi oleh gesekan tadi di sisir itu tidak cukup kuat untuk keluar. Gitu ya. Makanya elektronnya nggak pindah. Nah, yang pindah itu yang sisir, yang rambut. Rambut ini kan tersedia cukup banyak elektron sama proton. Ketika kita gosokkan, ternyata energi yang masuk ke dalam elektron tadi, yang di rambut tadi, di rambut. Jadi elektron di rambut tadi cukup kuat untuk loncat elektronnya. Iya. Yang namanya elektron itu ketika dia mendapatkan tambahan energi, dia akan loncat ke kulit berikutnya, ke kulit berikutnya, ke kulit berikutnya. Sehingga dengan energi yang cukup besar, dia bisa loncat keluar ke atom yang lain. Nah, jadi itu teorinya, teori tentang elektron. Ketika elektron mendapatkan tambahan, apa itu namanya tadi, energi, dia akan loncat ke kulit atasnya, dan bahkan sampai lepas ke kulit terluar sehingga lompat ke sisir tadi. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya Mas siapa tadi, Mas Pafto, muatan elektron ataupun proton itu bisa kita ukur, ya, bisa ada alat ukurnya. Tetapi kalau seperti rambut, kemudian penggaris itu tidak bisa, ya, tidak bisa kita ukur. Paling ukurnya itu nanti dengan persamaan. Dan itu pun juga kita cukup sulit juga untuk membuat percobaan sederhana untuk mengukur nilai muatannya berapa, itu cukup sulit. Kalau alat ukur muatan sendiri itu bisa menggunakan galvanometer, bisa. Itu nanti melihat simpangannya kan, simpangan muatan, ada muatan atau tidak, juga bisa. Jadi ada alat ukurnya. Cuma kalau seperti rambut kita gosokkan itu kita tidak bisa menentukan ini, tidak bisa menentukan berapa muatannya. Oke ya. Ada lagi silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain silakan. Pak. Silakan. Itu untuk muatan listrik cuma terjadi di benda mati atau di makhluk hidup bisa Pak? Contohnya manusia atau di kulit manusia gitu. Gimana tadi pertanyaannya? Untuk muatan listrik itu hanya terjadi di benda mati atau bisa di makhluk hidup juga Pak? Contohnya di kulit manusia. Di kulit bisa. Jadi yang namanya semua benda. Jadi semua benda itu mempunyai yang namanya muatan, punya elektron, punya proton. Karena susunan tubuh kita itu adalah atom. Ya, semuanya entah itu benda hidup, benda mati, itu kayak gitu. Nah, kalau berkaitan kita kan sebenarnya juga ada aura, istilahnya itu aura negatif, aura positif. Itu kalau kita lihat dari kacamata pengkajian muatan kelistrikan, itu berkaitan sama muatan positif sama muatan negatif. Kalau kita auranya positif, bisa dikatakan kita banyak protonnya, sehingga kita bermuatan positif. Ya, jadi kalau bumi kita, tanah kita itu juga mempunyai muatan positif dan muatan negatif. Dan ada istilah bumi itu adalah penyedia jumlah elektron yang sangat banyak tak terhingga. Sehingga ketika ada petir, kan pernah ya melihat gedung itu ada penangkal petirnya itu. Nah, ujungnya itu ditancapkan ke tanah. Tujuannya apa? Biar elektron yang datang, yang menyambar bumi. Jadi ketika ada petir kan elektron menyambar ke bumi. Nah, elektron menyambar bumi ditangkap oleh penangkal petir, tadi tiang yang ada di atas rumah, dialirkan ke dalam tanah. Tanah itu bisa menyimpan elektron tak berhingga. Ya, jadi semuanya bisa bermuatan, kita pun bisa bermuatan positif ataupun negatif. Nanti tergantung adanya elektron yang masuk atau yang keluar ke dalam tubuh kita.
Kulit kita juga kita gosokkan. Rambut kita juga sama, rambut ini kan juga tadi ya, ketika kita gosokkan tadi dengan apa itu tadi? Dengan sisir, itu juga ini rambut menjadi bermuatan apa berarti rambut? Rambut bermuatan positif atau negatif? Positif. Positif ya, Positif. bermuatan positif karena dia kehilangan elektron tadi. Oke, yang lain silakan jika ada. Untuk contoh yang lain itu kalau yang TV dinyalakan tapi tangan kita dekat itu kan kadang ada reaksinya itu juga termasuk ya Pak? Ya, kalau itu sama, terutama untuk yang TV tabung, TV zaman dulu. TV tabung. Kalau TV LED saya rasa nggak terlalu terlihat ininya. Itu juga sama. Jadi ketika kita nyalakan TV, TV-nya itu bermuatan. Jadi TV-nya bermuatan, menjadi tidak stabil muatannya. Antara muatan positif protonnya sama muatan elektronnya. Sehingga kita dekatkan dengan kertas kecil, kadang itu lengket. Ya, lengket di monitor TV itu kadang itu. Betul, itu juga contohnya seperti itu. Contoh lain itu kaca dengan ebonit, dengan kain bol, dan sebagainya. Banyak contoh lainnya. Tetapi tidak semuanya bisa seperti itu. Ketika kita gosokkan, bisa bermuatan. Kenapa? Karena belum tentu ketika kita gosokkan, benda itu mendapatkan tambahan energi, elektronnya bisa lompat. Ya, belum tentu bisa loncat. Ya. Ada yang lain mungkin? Silakan jika ada. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kalau itu, Pak, orang kesambar petir itu konsepnya gimana, Pak? Sama kayak tadi sisir sama rambut atau gimana, Pak? Oke. Orang kesambar petir banyak ya cerita itu orang kesambar petir. Jadi kita lihat silsilahnya dulu, petir itu apa. Jadi petir itu kan loncatan elektron, ya kan, loncatan elektron dengan jumlah elektron yang cukup fantastis jumlahnya, sangat banyak sekali. Ketika petir itu jumlah elektronnya kecil, ketika kena kita nggak masalah. Ya, kita aman aja. Tetapi karena jumlahnya cukup besar, kita nggak mampu menampungnya. Sehingga istilahnya itu kita kebakar gitu ya. Nah, terkait tentang petir itu, kenapa kok menyambar manusia, itu tidak ada kaitannya dengan kita menggosokkan tadi. Kita menggosokkan tadi tidak ada. Ya, tetapi proses terjadinya petir dari awan itu memang dari proses penggosokan. Jadi antar awan yang tidak stabil tidak stabil muatannya saling menggosok gitu. Saling menggosok sehingga ada salah satu awan yang kelebihan muatan elektron. Ketika saya gosok gini terus dengan waktu yang cukup lama sehingga ada satu awan yang mempunyai jumlah elektron yang cukup fantastis dan cukup besar yang tidak bisa menampung awan itu. Sehingga mau nggak mau harus loncat. Ya, harus pergi. Nah, ternyata itu ada, mungkin kalau melihat itu perginya itu kan tidak semua ke bawah. Kadang ada yang menggelegar ke atas, gitu kan, pernah lihat ya, yang menggelegar ke atas kiri kanan gitu. Ada yang ke bawah, macam-macam. Memang arahnya ke segala arah arahnya. Nah, ketika ke bawah, yang namanya elektron itu mencari muatan positif. Jadi elektron itu kan tertarik muatan positif. Nah, kenapa kok orang itu tersambar? Karena paling tinggi. Dia paling tinggi yang mempunyai muatan positif dibandingkan sekelilingnya. Beda halnya ada pohon. Kalau misalkan ada pohon, dia paling tinggi. Pohon itu kan netral. Dia punya muatan positif, punya muatan negatif. Ya enggak? Sehingga ketika ada petir, ketika dia geraknya ke sini, dia akan belok. Dia akan membelok nyari yang terdekat dengan dia. Siapa terdekat itu? Nah, makanya ketika ada hujan, sudah disertai dengan petir, ketika sudah di tanah lapang atau di sawah, segera menyingkir. Ya, berlindung. Jangan berlindung di bawah pohon. Nah, kenapa? Karena pohon itu kan tinggi. Khawatirnya
dia tersambar, kita pasti kena juga, mau nggak mau. Ya,